Alright, ladies and gentlemen, hari ini kita akan mempelajari mengenai suprasegmental and segmental. Segmental and suprasegmental ini termasuk dalam materi mata kuliah fonologi karena masih berhubungan dengan bunyi, pelafalan, bahasa, khususnya hari ini bahasa Inggris. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan mempelajari mengenai segmental and suprasegmental. Oke, silakan diperhatikan. Dan ini topiknya bagus banget untuk dipelajari karena ini topiknya unik menurut saya. Oke. Dan ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa lihat di sini ada di judulnya sudah terlihat ya, segmental and suprasegmental. Segmental itu namanya juga segmen ruas ya, ruas atau bagian-bagian ya, segmen ya. Oke. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisis ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang bagus ya. Dianalisis keberadaannya. Ya. Jadi ini berhubungan dengan fonem. Ingat, fonem itu adalah satuan terkecil bunyi dalam mempelajari fonologi ya, di ilmu fonologi ya. Oke, fonem tersebut terdiri dari vokal dan konsonan. Nah, jadi kalau kita melihat unsur segmental dan suprasegmental itu jauh berbeda. Kalau segmental itu bisa kita lihat karena itu berhubungan dengan huruf atau penulisan vokal dan konsonan. Bukan huruf tapi bunyi ya. Yang ditranskripsi biar kelihatan bentuk bunyinya seperti apa. Nah, itu namanya segmental. Contohnya gini. Kata bantu ini bisa kita buat segmentalnya menjadi B A N B A N T U. Jadi ada di sini segmentalnya itu ada 5 ya. Oke. Ingat, bedakan huruf dengan bunyi. Ya, karena kadang-kadang seperti ini. Bunyi misalkan kata. Ini kata ya. Kata tolong. Ini kan ada hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nanti dia menjadi fonem, ini akan berbeda. Lihat nih. C, ya biasanya kita seperti ini ya. Ya. C, O, ya kita buat yang lambang biasa aja ya. O, lihat, ini adalah satu lambang bunyi. Jadi kalau di dalam kata ini ada 5 huruf, tolong, T-O-L-O-N-G. Nah kalau ini menjadi menjadi hanya 5 fonem. Jadi bedakan kata dengan fonem ya. Oke. Ya, unsur bunyi segmental ini dari kata bantu tetap ya karena di sini tidak ada semuanya bunyinya per huruf ya, jadi bantu. Bunyi kata tersebut menunjukkan adanya fonem. Ini yang disebut dengan fonem. B, A ada 5 fonem berarti. Nah, sedangkan unsur bunyi suprasegmental ya adalah sesuatu yang menyertai bunyi segmental. Nah, unsur suprasegmental itu bisa kita nilai dari intonasi suara. Intonasi itu berhubungan dengan pitch juga ya. Pitch itu adalah tingkat nada atau nada ya. Jadi antara intonasi dan nada itu saling terkait ya. Intonasi itu biasanya lebih ke ke kalimat, sedangkan kalau nada itu penekanan kata biasanya seperti itu ya, lebih spesifiknya. Oke. Tekanan ya, tekanan itu juga ada di dalam kalimat itu biasanya ada kata-kata yang kita tekankan ya, itu namanya stress. Jeda, di saat kita mengucapkan kalimat ada jeda antara kata yang satu dengan kata yang lain.
Nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, jadi yang disebut dengan segmental adalah bukti atau bentuk fisik dari bunyi pelafalan sebuah kata. Sedangkan suprasegmental itu adalah tidak terlihat, disebut dengan abstrak karena intonasi, pitch, tekanan, dan jeda ini bisa sih kita pelajari melalui simbol-simbol, cuman itu tidak terlihat ya. Boleh direkam baru kita kalau bunyi itu kan biasanya direkam atau frekuensi suara itu bisa direkam, tapi nanti itu menjadi divisualkan atau dibuat gambarnya. Nah, sedangkan kalau segmental ini langsung bisa kita lihat dengan tulisan. Nah, jadi saya ulang lagi, segmental itu adalah bentuk fisik atau bentuk yang terlihat atau bentuk yang bisa dipilah dari sebuah pengucapan kata, ya. Sedangkan bentuk suprasegmental ini adalah termasuk di dalamnya intonasi, nada, tekanan, dan jeda. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan suprasegmental dan segmental. Ya, jadi kita akan mempelajari lebih dalam lagi nanti mengenai isi dari suprasegmental. Ya, oke. Nada tadi pitch. Oke, jadi demikian penjelasan saya mengenai segmental dan suprasegmental. Oke. Nah, di sini ada kata, kita buatkan contoh ya. Contoh ini. Contoh pertama. Ketika ketika seseorang mengucapkan kata kerja makan, ya, lihat nih, makan, secara datar atau tanpa diiringi intonasi dan penekanan, maka fonem makan, ya, berarti ada 5 fonem di sini, ya. Fonem makan hanya dapat dipahami maknanya sebagai aktivitas makan. Contohnya makan. Lihat intonasi bunyi saya, makan. Makan atau saya makan. Kata makan tersebut mengindikasikan atau menginformasikan hanya kegiatan makan saja, aktivitas makan. Ya, memasukkan makanan ke mulut. Nah, itu yang disebut dengan jadi makan inilah bentuk yang segmentalnya. Coba kata makan bisa kita pilah-pilah menjadi ke, en. Nah, ini yang disebut dengan bentuk segmentalnya. Oke, sedangkan kalau makan diiringi dengan suprasegmental, jadi sudah ada bentuk makannya, segmentalnya, terus ada juga diikuti dengan suprasegmental. Tadi ada intonasi, jeda, penekanan. Contohnya kamu dengarkan makan, makan, atau makan dengan nada atau nada yang nyaring, makan, makan, panjang intonasi suara juga panjang ya, durasinya panjang, makan. Nah, artinya di sini suprasegmentalnya ini bisa mengartikan bahwasanya orang yang mengucapkan kata makan tersebut adalah seseorang yang memaksa orang lain untuk makan atau memaksa lawan bicaranya untuk makan. Nah, disitulah suprasegmentalnya muncul ketika ada intonasi, kita mendengarkan intonasi atau nada atau penekanan dalam pengucapan bunyi tersebut, di situ baru kita bisa menilai suprasegmentalnya. Nah, biar lebih diingat lagi, contoh kedua nih. Ketika kita mendengar bunyi segmental itu naik. Artinya naik ini bisa kita buatkan bentuk atau kita pilih bentuk segmentalnya menjadi naik. Kalau makna tekstualnya artinya melakukan gerakan badan dari, saya buat di sini artinya melakukan gerakan badan dari permukaan rendah ke permukaan tinggi, naik tangga, naik lift, ya. Oke, namun kalau ketika kata naik ini kita ucapkan, kita bunyikan dengan intonasi, dengan adanya penekanan atau dengan adanya nada pitch, ya. Di situ nanti ada makna suprasegmentalnya atau ada makna segmentalnya atau disebut dengan kontekstual, ya. Contohnya
Bunyi naik ini diikuti dengan bunyi suprasegmentalnya, yaitu nada yang nyaring. Naik. Ya. Di sini bukan nada yang naik, tapi intonasi yang panjang. Naik dengan gerakan melompat atau kegirangan. Hore, naik. Sambil menunjukkan grafik perhitungan skor. Misalkan ada di sini di sini misalkan skor, ya, naik, terus dia tunjukkan dengan kegirangan. Jadi di situ baru ada muncul bunyi suprasegmentalnya. Artinya kita bisa menilai keaktivitas tersebut atau kata naik tersebut dengan intonasi yang panjang, raut wajah yang girang, dengan gerakan meloncat kegirangan. Itu bisa kita artikan bermakna mungkin dia sedang mendapatkan atau keuntungan yang besar, atau kata naik tersebut bisa saja mengartikan pendapatan atau keuntungan yang diperolehnya naik. Jadi saya tekankan kembali, bentuk segmental itu berarti bentuk fisik dari kata bunyi tersebut. Contohnya kata makan kita bunyikan, berarti ada di sini bentuk segmentalnya a ke a n. Begitu juga dengan naik, kata naik kita bunyikan bentuk segmentalnya itu a i ke, naik. Sedangkan kalau bentuk segmental ini, bunyi makan dan naik ini disertai dengan intonasi, nada, getaran bunyi yang lain, itu baru mengandung bunyi suprasegmental. Jadi saya ingatkan lagi, suprasegmental bisa ada ketika bunyi segmental itu disertai dengan intonasi atau nada atau tekanan atau jeda. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai segmental and suprasegmental. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Thank you.